Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap kanjut dengan perjalanan Wang Lin? Kuilah kita kanjutkan dan selamat berimajinasi. Perjalanan Wang Lin masih berkanjut di tengah kekacauan planet Suzaku. Wang Lin tidak tertarik terlibat dalam konflik yang terjadi dan fokus utamanya adalah mendapatkan kristal planet kultivasi untuk mengambil kembali bagian jiwanya. Wang Lin berniat menuju planet Tian Yun untuk menjadi murid All-Seer atau Tian Yunzi dan berkultivasi hingga tahap Ascendance. Sementara itu di bagian barat jauh wilayah Zhao terbentang dataran beku yang jarang terjamah, rumah bagi sekte mayat negara Zhao. Sekte ini tersembunyi di balik formasi raksasa terlindungi dari dunia luar. Wang Lin melintasi dataran beku tersebut tanpa halangan berarti dari formasi pelindung. Ia menghilang dan muncul kembali di bawah tanah tepat di salah satu mata formasi. Di hadapannya terbentang labirin terowongan dan gua sekte mayat yang dipenuhi oleh kultivator dari berbagai tingkatan. Di antara mereka ada pembentukan inti, formasi inti, hingga segelintir orang yang berada di tingkat Nation Soul. Kesadaran ilahi Wang Lin menyebar, memetakan seluruh sekte mayat. Perhatiannya tertuju pada gua pusat sekte, tempat Li Qingping, pemimpin sekte saat ini yang telah mencapai tahap akhir Nation Soul, tengah berkultivasi. Di belakang Li Qingping, kabut hitam bergejolak dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Sosok dalam kabut itu yang ternyata adalah jiwa bernama Cao Yidu merasa kehadiran Wang Lin dengan kultivasi formasi jiwa tingkat menengah. Kabut hitam itu bergetar hebat dan ketakutan muncul di dalamnya. Wang Lin pada saat ini memuji kemampuan deteksi dari kabut hitam tersebut. Kabut hitam pun semakin bergetar. Cao Yidu merasa kesadaran ilahi Wang Lin mengancam jiwanya dan menduga Wang Lin adalah ahli di tingkat transformasi jiwa. Ia menjelaskan bahwa metode kultivasinya memungkinkan untuknya melakukan deteksi tersebut. Sementara itu Wang Lin pada saat ini tidak ingin banyak bacot lagi dan segera menanyakan asal-usulnya. Cao Yidu dengan cepat menjawab bahwa ia bukan dari planet Suzaku, melainkan murid dari sekte Mile dari planet Tian Yun yang kehilangan tubuh dan membeli mayat dari sekte mayat. Ia berada di Suzaku karena biaya pemulihan di Tian Yun terlalu mahal. Mendengar apa yang dijelaskan oleh sosok Cao Yidu, mata Wang Lin berkilat dan kesadaran ilahinya membentuk kepala raksasa yang mengancam. Cao Yidu panik dan segera meninggalkan tubuh Li Qingping dan mencoba menghindari serangan Wang Lin. Ia lanjut memberitahu Wang Lin bahwa apa yang ia katakan merupakan sebuah kebenaran. Sementara itu Li Qingping terkejut dari kultivasinya oleh sosok Cao Yidu yang pada saat ini ngerusuh. Ia pun seketika bertanya siapakah sosok tersebut. Sementara itu Wang Lin melangkah keluar menatap ke arah Li Qingping dengan dingin. Tatapan itu membuat Li Qingping gemetar dan berkeringat dingin. Sementara itu Wang Lin segera memerintahkan Li Qingping untuk diam dan mengalihkan perhatian pada kabut hitam yang meringkuk di sudut. Li Qingping tidak berani bergerak karena yakin berhadapan dengan ahli transformasi jiwa akan sangat berbahaya. Wang Lin pada saat ini mengulurkan tangan kanannya menyeret jiwa asal Cao Yidu dari sudut. Cao Yidu mencoba mengancam dengan nama sekte mayat jika Wang Lin berniat menyaringnya. Wang Lin meledek dan menganggap Cao Yidu tidak layak untuk diperas. Cao Yidu sedikit tenang dan dengan hati-hati bertanya apakah sesungguhnya yang diinginkan oleh Wang Lin. Wang Lin pun dengan tenang segera menawarkan agar Cao Yidu menjadi budaknya selama 100 tahun. Ia akan memberikan imbalan tubuh transformasi jiwa setelahnya. Cao Yidu seketika terkejut dengan pernyataan dari Wang Lin. Bagaimanapun tubuh transformasi jiwa adalah sesuatu yang tak pernah ia bisa bayangkan. Ia pada akhirnya menyetujui tawaran itu setelah memastikan Wang Lin akan menjamin keselamatannya.
Wang Lin pada akhirnya lanjut mengungkapkan bahwa ia hanya membutuhkan pengetahuan Cao Yidio tentang planet Tianyun sebagai pemandu. Setelah kesepakatan tercapai, Wang Lin membuat Li Qingping pingsan untuk menjaga kerahasiaan rencananya. Wang Lin lanjut mengeluarkan bendera jiwa dan memasukkan jiwa Cao Yidio ke dalamnya. Selanjutnya, Wang Lin pada akhirnya kembali menghilang dari gua. Wang Lin bergerak mudah melalui labirin sekte mayat menuju tempat kultivasinya dahulu tak terdeteksi oleh murid sekte manapun. Wang Lin tiba di gua lamanya dan menemukan seorang gadis berkultivasi di sana. Ia tampak terlihat menyerap energi yin dari lubang di dinding. Wang Lin muncul memandangi gadis itu sejenak sebelum akhirnya berubah menjadi asap dan memasuki lubang kecil. Sebelumnya, ketika berada di tahap pembentukan inti, Wang Lin hanya bisa memasukkan kesadaran ilahinya ke lubang ini. Saat ini, begitu Wang Lin masuk, sebuah suara teriakan memohon diselamatkan terdengar dari bawah tanah. Wang Lin mengabaikan suara itu dan terus bergerak cepat melalui lubang menggunakan kultivasinya untuk segera mencapai ruang tersembunyi. Tak lama ia tiba di gua dengan banyak lubang kecil dan masuk melalui salah satunya. Di tengah gua, peti mati raksasa yang tampak biasa memancarkan aura yin kuat. Aura ini berubah menjadi gas putih yang disedot lubang-lubang. Peti mati itu kosong kecuali lubang raksasa di dalamnya yang merupakan asal aura yin. Wang Lin langsung terjun ke dalam lubang di dalam peti mati tersebut. Aura yin yang sangat tebal mencoba menghalangi Wang Lin, sementara seruan minta tolong dari dalam lubang menjadi semakin bersemangat. Semakin dalam Wang Lin masuk, semakin kuat aura yin berputar tetapi tidak bisa menembusnya. Masa gas biru muncul dan seketika membentuk pintu. Wang Lin menghancurkan gas yin itu dan seketika berhasil melewatinya. Seruan minta tolong pun menjadi semakin jelas. Wang Lin merasa sangat nyaman menembus semua pintu energi yin dan berbeda dengan kesulitan saat ia masih menjadi kultivator pembentukan inti. Akhirnya di dasar lubang, Wang Lin menghancurkan pintu energi yin terakhir dan masuk ke dalam gua yang sangat besar seukuran dataran di atas. Awan besar kabut putih yang melepaskan energi yin kuat memenuhi sebagian besar ruangan. Wang Lin muncul di udara, matanya menatap kabut putih. Kilatan cahaya hantu dan tanaman merambat ungu bergerak di dalam kabut. Setiap gerakannya menghasilkan lebih banyak kabut. Mata Wang Lin pun seketika menyala saat Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya, menghasilkan embusan angin yang menerbangkan sebagian kabut. Tetapi meskipun begitu, sesaat kemudian kabut baru segera muncul. Wang Lin pun mendengus dingin, mengeluarkan giok surgawi dan menggunakan keterampilan angin dasar yang diperkuat energi spiritual surgawi. Angin yang jauh lebih kuat pun muncul, meniup kabut seperti gelombang pasang dan berubah menjadi tornado menyingkap apa yang tersembunyi. Sebuah tubuh besar telanjang berkulit biru terlihat mengambang di udara. Tubuhnya mulus, tidak kasar seperti dewa kuno dan bagian atasnya ditutupi tanaman hijau keunguan. Setiap kali tanaman bergerak, mayat sedikit menyusut lalu pulih menciptakan kabut putih. Di dahi raksasa itu ada tanda kapak redup yang berkedip lemah. Wang Lin yakin bahwa ini adalah leluhur pendiri klan iblis raksasa yang membawa klannya ke tempat ini dan menyerang pasukan klan abadi terbuang dengan kapak raksasa dan membunuh 3 penyihir berdaun 9. Wang Lin memahami bahwa penyihir 7 dan 8 daun setara dengan kultivator soul transformation. Sementara itu penyihir 9 daun tampaknya setara dengan kultivator ascend dan tahap awal. Mampu menghabisi 3 kultivator tingkat ascend dan tahap awal menunjukkan kekuatan tempur sosok tersebut yang luar binasa. Seruan minta tolong juga terdengar semakin jelas. Leluhur pendiri klan iblis raksasa tampaknya pada saat ini menyadari kehadiran Wang Lin. Wang Lin pada saat ini mengabaikan panggilan itu dan terus segera mendarat ke tubuh raksasa.
Tanaman parasit hijau keunguan pada saat ini bereaksi dengan mendesis dan akarnya yang tajam keluar dari tubuh dan mengarah ke arah Wang Lin. Tubuh raksasa itu pun seketika bergerak seolah-olah ia kesakitan. Wang Lin memandang dingin sebelum akhirnya mengibaskan tangannya menutupi area itu dengan api berenergi spiritual celestial. Hal ini dalam sekejap membuat tanaman merambat itu mundur. Wang Lin tidak ingin merusak tanaman itu karena terkait dengan segel dalam raksasa ini. Begitu tanaman ini mundur, Wang Lin menggunakan pedang surgawinya untuk menebas tubuh raksasa. Terdengar suara benturan logam dan percikan api sebelum akhirnya pedang Wang Lin terpental. Wang Lin terkejut dengan ketahanan tubuh yang dimiliki oleh raksasa ini. Ia melihat tanaman di sekitarnya dan menyadari bahwa mereka pasti menggunakan metode khusus untuk menembus tubuh ini. Wang Lin pun menjauh sementara tanaman mendesis dan mengeluarkan guntur ungu. Wang Lin menangkis petir tersebut dengan pedangnya sebelum akhirnya meraih salah satu tanaman merambat. Wang Lin lanjut merobeknya dan melihat cairan hijau berbau busuk keluar darinya. Wang Lin lanjut menekan seikat tanaman itu ke tubuh raksasa. Terdengar suara derak terbakar, gas hitam muncul dan akar tanaman mudah menembus tubuh tersebut. Selanjutnya kekuatan yang kuat datang dari tanaman ketika ia melepaskan diri dari tangan Wang Lin. Wang Lin menatap tanaman di sekitarnya yang pada saat ini tampak tidak berani mendekat. Wang Lin lanjut menyentuh tas penyimpanannya, mengeluarkan botol batu giok yang bisa menampung cairan. Wang Lin memegang botol di satu tangan, sementara tangan lainnya menekan luka di tubuh raksasa dan mendorong darah keluar ke dalam botol. Bersamaan dengan hal tersebut, seruan minta tolong juga semakin terdengar jelas seolah-olah tepat di telinga Wang Lin. Wang Lin terus mengabaikan leluhur pendiri klan iblis raksasa. Tentu saja Wang Lin tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Setelah orang ini pulih, ia tidak berguna bagi Wang Lin. Oleh karena itu, janji harta pun tidak akan menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin pada saat ini hanya ingin darah. Begitu darah keluar setetes demi setetes dengan sangat lambat, Wang Lin merasa senang. Mata Wang Lin bersinar dan Wang Lin segera melihat pembuluh darah di leher raksasa tersebut. Wang Lin berpikir pasti akan ada banyak darah di tempat itu. Namun banyak tanaman hijau keunguan menutupi dada raksasa dan tidak ada tempat untuk berpijak. Wang Lin memperhatikan tanaman di dada raksasa sebelum akhirnya Wang Lin mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan kibasan bendera, untaian gas segel muncul dan menyegel tanaman di dada raksasa seperti jaring. Ia lanjut menyerbu maju dan merobek satu cabang tanaman dengan hati-hati. Ini adalah cabang kedua yang diambil oleh Wang Lin dan dengan cabang di tangannya, Wang Lin segera mendarat di leher raksasa merasakan kekuatan hidup yang kuat. Matanya berbinar saat ia menekan dahan itu ke leher raksasa untuk mengambil darah. Namun tiba-tiba sebuah suara menawarkan diri menjadi tunggangan Wang Lin seketika terdengar. Suara tersebut juga menyebutkan bahwa kultivator kuat di aliansi kultivasi suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada akhirnya sedikit merenung. Sesaat kemudian, Wang Lin lanjut menekan dahan itu ke leher raksasa. Lingkaran hitam muncul di kulit cabang menembus pembuluh darah dan menghilang. Darah akhirnya menyembur keluar dan Wang Lin segera mengumpulkannya dengan cepat menggunakan botol giok. Kecepatan pengumpulan darah pada saat ini jauh lebih cepat. Sejumlah besar darah terkumpul membuat tubuh raksasa itu seketika berkedut. Suara yang sebelumnya memohon belas kasih juga pada saat ini seketika berubah menjadi raungan. Suara tersebut lanjut mempertanyakan mengapa Wang Lin tidak menyelamatkannya padahal ia bersedia menjadi tunggangan dan menanyakan apakah yang Wang Lin sesungguhnya inginkan. Wang Lin pun akhirnya dengan tenang segera bertanya siapakah sosok tersebut sambil terus mengumpulkan darah. Suara itu segera menyatakan dengan bangga bahwa ia adalah Lei Ji, pemimpin cabang klan iblis raksasa.
Wang Lin lanjut bertanya bagaimana Lei Ji pada saat ini bisa tersegel. Lei Ji menjelaskan bahwa selama pertempuran dengan klan abadi terbuang, ia diburu oleh dua penyihir berdaun 11, terluka parah setelah melarikan diri, lalu ditemukan oleh sekte mayat dan seorang kultivator kuat dari planet lain yang menangkap dan menyegelnya saat ia masih terluka parah. Wang Lin pada saat ini tidak menanggapi hal tersebut dan memeriksa botol batu giok yang telah terisi banyak darah. Sementara itu Lei Ji kembali menawarkan diri menjadi tunggangan dan menekankan kesetiaan anggota klan iblis raksasa. Wang Lin lanjut bertanya apa untungnya memiliki tunggangan dari klan iblis raksasa. Saat aliran darah menipis dan luka mulai sembuh, Wang Lin menunjuk ke leher raksasa dan botol batu giok terbang ke tangannya. Tangan kanannya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi menghantam leher raksasa menyebabkan sejumlah besar darah menyembur lagi dan dikumpulkan Wang Lin. Sementara itu Lei Ji menjelaskan bahwa tubuh anggota klan iblis raksasa mirip kompas bintang tetapi jauh lebih kuat. Dengan begitu maka mereka akan menjadi alat terbaik untuk bepergian antar bintang dan tidak terpengaruh oleh beberapa tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki kultivator. Itulah sebabnya kultivator kuat di aliansi kultivasi rela membayar mahal untuk menjadikan anggota klannya sebagai tunggangan. Wang Lin merasakan keanehan pada suara raksasa bernama Lei Ji yang terdengar cemas. Namun meskipun begitu, jawabannya benar-benar rinci menimbulkan kecurigaan bahwa raksasa itu sedang berakting dan mengulur waktu. Raksasa itu menawarkan dirinya sebagai tunggangan dan harta karun klan sebagai imbalan jika diselamatkan. Ia juga bahkan menyebutkan mengenai logam pembuka surga yang legendaris. Mata Wang Lin bersinar saat ia justru mempercepat pengurusan darah dari leher raksasa menggunakan energi spiritual surgawi. Meskipun suara raksasa melemah karena kehilangan darah, jawabannya pada saat ini masih terdengar mendetail. Sesaat kemudian, senyum Wang Lin pada akhirnya tiba-tiba berubah dingin. Keyakinannya bulat bahwa raksasa itu sengaja mengulur waktu. Semakin lama darah diambil, semakin menguntungkan bagi si raksasa. Memahami hal ini, Wang Lin akhirnya dengan tegas mengambil botol batu giok berisi darah dan melompat dari tubuh raksasa. Seketika ia menarik kembali pembatasan pada tanaman yang menyegelnya. Tanpa segel, tanaman-tanaman itu segera bergerak liar, beberapa menyerap menuju luka di leher raksasa, mengebor masuk dan mulai beraksi di dalam. Raksasa itu meraung memohon keselamatan serta menawarkan untuk menjadikan anggota klan iblis raksasa di planet Suzaku mengakui Wang Lin sebagai tuan mereka. Wang Lin yang mengambang di udara pada saat ini matanya memancarkan cahaya dingin. Wang Lin berbisik di dalam hati bahwa menyelamatkan raksasa itu tidak menguntungkannya dan ia tidak tertarik pada harta yang ditawarkan. Meninggalkan raksasa itu dalam kondisi seperti ini memungkinkannya mengambil darah kapan saja ia mau. Sementara itu, suara raksasa yang sekarat dengan cepat menawarkan esensi sumsum tulang. Ia menawarkan sumber energi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan esensi darah. Selain itu, ia juga hanya meminta agar berita tentang kondisinya disampaikan kepada klan atau Suzaku. Mata Wang Lin pun berbinar sesaat, tetapi Wang Lin tertawa dengan dingin. Wang Lin tidak ingin lagi membuang waktu dengan raksasa itu. Wang Lin pun berubah menjadi gas hijau dan seketika menghilang di hadapan sosok raksasa tersebut. Setelah Wang Lin pergi, tubuh raksasa itu bergetar dan mengeluarkan raungan frustasi. Terungkap jika Wang Lin terus menguras darahnya hingga tersisa sepertiga, itu akan memancing akar utama di dalam tubuhnya, memberikannya cara bagi jiwanya untuk melarikan diri. Mata raksasa yang tadinya tertutup rapat pada akhirnya juga tiba-tiba terbuka. Ekspresi menyakitkan terlihat dari wajahnya saat kulit di atas tulang punggungnya bergerak. Duri biru keunguan menyeramkan mencuat dari tulang punggung sosok tersebut. Di bagian atas tulang belakang, sebuah tanaman ungu besar muncul seukuran separuh tubuh raksasa. Tanaman itu melebarkan cabangnya yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan menutupi raksasa tersebut.
Bunga ungu raksasa mekar, menguras kekuatan hidup dari tubuh raksasa untuk tumbuh. Leiji meraung pahit, bersumpah akan membalas dendam pada sekte mayat jika ia suatu hari nanti bisa bebas. Sementara itu kembali ke Wang Lin yang tubuhnya muncul di dalam sekte mayat. Ia mengarahkan jarinya ke udara, memunculkan serpihan jiwa yang ia tinggalkan di gua untuk memantau situasi. Gua itu memiliki kekuatan misterius yang menghalangi persepsi ilahi. Tetapi meskipun begitu, hal tersebut kurang berpengaruh pada serpihan jiwa. Setelah mengamati serpihan jiwa, mata Wang Lin berbinar dan tersenyum puas sebelum akhirnya bergerak dan menghilang dari sekte mayat. Wang Lin muncul di dataran atas di sekte mayat dan tiba-tiba ia melihat ke utara dan menyaksikan gelombang besar gas biru raksasa datang ke arahnya seperti tsunami. Di dalam tsunami gas biru itu seorang laki-laki berpakaian merah sedang berjalan. Anak itu sangat tampan dengan wajah seputih giok dan terlihat imut, namun matanya mengandung nyala api yang kuat yang merupakan ciri kepribadiannya yang tersembunyi. Ia berjalan selangkah demi selangkah membuat langit dan bumi bergetar. Saat gas biru berlalu, rumput dan awan membiru menciptakan cahaya biru terang. Anak laki-laki itu yang jelas berada dalam tubuh baru dengan aura kuat mendekati Wang Lin seolah mencari pendapatnya tentang wujud barunya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening setelah menyadari bahwa sosok ini adalah tubuh yang direbut oleh si Tunan. Setelah puluhan ribu tahun, si Tunan akhirnya mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Ia telah melahap leluhur keempat untuk mempercepat penyesuaian dan tingkat kultivasinya telah mencapai tahap ascendance. Ia segera berencana untuk menikmati hidup, terutama berhasrat mengunjungi planet Fengluan yang terkenal dengan kultivator wanitanya yang rupawan setelah mereka meninggalkan lokasi saat ini. Wang Lin yang menemaninya mengerutkan kening mendengar rencana dari si Tunan. Wang Lin pun dengan tenang menolak ajakan si Tunan. Si Tunan segera menganggap Wang Lin terlalu serius karena hanya berfokus pada kultivasi. Ia kemudian menceritakan motivasinya sendiri dalam berkultivasi. Si Tunan berharap bahwa ia bisa memiliki semua keindahan dunia, merampas semua harta, dan menyingkirkan siapapun yang tidak disukainya. Si Tunan pada saat ini tampak seolah-olah sedang mengenang masa lalunya. Saat ia mencapai tahap pembentukan inti, ia menyerah pada kultivasi dan melarikan diri ke sebuah negara kecil, mencari raja di sana, berpesta setiap malam selama 10 tahun hingga seorang kultivator tahap pembentukan inti yang ganas datang mencari masalah. Ia terpaksa melarikan diri dan melanjutkan kultivasi hingga mencapai tahap akhir pembentukan inti. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada akhirnya segera bertanya apakah si Tunan melakukan pembalasan dendam. Si Tunan segera menjelaskan bahwa kultivator tersebut sudah dibunuh oleh orang lain. Selanjutnya ia pergi ke negara kultivasi peringkat 2 melanjutkan kehidupannya yang penuh pesta dan kesenangan dengan para kultivator wanita tahap pembentukan inti dan bahkan memiliki kedudukan setara raja. Selanjutnya si Tunan menjelaskan bahwa ia pada akhirnya bertemu dengan seorang kultivator di tingkat Nation Soul. Kultivator itu menginginkan salah satu kultivator wanita tahap pembentukan inti milik si Tunan sebagai tungku kultivasi. Karena kalah kuat, ia pada akhirnya kembali melarikan diri dan berkultivasi hingga tahap akhir Nation Soul. Setelah itu ia berkeliling di distrik kultivasi peringkat ketiga menjalani kehidupan seorang raja dan menikmati keindahan. Hal ini seketika membuat banyak rekannya merasa iri. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada saat ini bisa menebak alur cerita dari si Tunan. Wang Lin segera bertanya apakah saat kemudian si Tunan bertemu dengan seorang kultivator Soul Formation. Si Tunan seketika menghela nafas, mengangguk dan mengakui nasib buruknya. Setelah 10 tahun, ia membunuh seseorang dan membuat marah seorang kultivator Soul Formation. Ia hampir mati namun diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama bernama Yuwuyo. Karena Yuwuyo tidak bisa melindungi selamanya, si Tunan terpaksa melepaskan kehidupannya yang nyaman dan kembali berkultivasi hingga mencapai tahap akhir Soul Formation.
Wang Lin yang tertarik dengan jalur kultivasi si Tunan pada saat ini bertanya kelanjutan perjalanan si Tunan. Si Tunan menjelaskan bahwa ia membalas dendam pada kultivator Soul Formation tersebut, menghabisinya lalu kembali menikmati hidup. Namun ini tidak berlangsung lama karena Ye Wuyou menemukannya dan mengajaknya ke alam surgawi. Di sana mereka mengumpulkan banyak giok langit dan si Tunan mencapai tahap Soul Transformation. Awalnya ia ingin mencari negara kultivasi untuk melanjutkan hidup sebagai raja karena pada saat itu sudah tidak banyak yang bisa mengganggunya. Namun Ye Wuyou meyakinkannya untuk membangun negara kultivasi peringkat ke-6 di luar planet 4 orang suci, tempat ia bisa bermain sesuka hatinya. Si Tunan pada akhirnya terbujuk. Demi mimpi tersebut, si Tunan berkultivasi tanpa henti bersama Ye Wuyou. Mereka berhasil mengangkat negara kultivasi peringkat ke-4 menjadi negara kultivasi peringkat ke-6 dan Ye Wuyou menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku. Keduanya mencapai tahap ascendance dan diberi hadiah planet Suzaku oleh aliansi kultivasi. Si Tunan sangat menantikan bersenang-senang di planet tersebut, namun klan abadi terbuang ada di sana dan berani mencuri darinya. Perang pun terjadi dan si Tunan sempat bersenang-senang dengan beberapa wanita dari klan abadi terbuang yang ia ambil. Kemudian Ye Wuyou mengorbankan dirinya bersama beberapa teman lama untuk menyegel klan abadi terbuang. Merasa tertekan, si Tunan berniat meninggalkan planet Suzaku, namun Ye Wuyou ternyata telah merencanakan agar ia menjadi Suzaku generasi kedua. Setelah menceritakan bagaimana tubuhnya hancur dan ia terpaksa bersembunyi di dalam mutiara Tiani hingga bertemu Wang Lin, si Tunan menegaskan bahwa kini setelah memiliki tubuh kembali ia harus membalas dendam. Selanjutnya ia akan bersenang-senang di planet Fengluan dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pangeran. Ia juga menasihati Wang Lin bahwa hidup itu harus dinikmati. Wang Lin terdiam dan dengan tenang menyatakan bahwa dao miliknya dan si Tunan berbeda. Hatinya telah mulai mengejar tujuan akhir dari kultivasi dan ini adalah sebuah perbedaan mendasar dengan si Tunan. Wang Lin memiliki harga dirinya sendiri, yaitu mencapai puncak langkah demi langkah berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Sementara itu si Tunan memandang Wang Lin dengan seksama, merasa tidak pernah benar-benar memahami pemuda yang ia lihat tumbuh dewasa. Ia merasa asing dengan ekspresi kebanggaan terhadap dao sendiri yang terpancar dari Wang Lin, sebuah ekspresi yang sangat ia benci karena mengingatkannya pada Ye Wuyou. Bagi si Tunan, Ye Wuyou adalah sosok kakak laki-laki sekaligus guru. Terlebih lagi, ia juga benar-benar telah memberi banyak hal pada si Tunan. Karena itulah meski ingin pergi, satu kata dari Ye Wuyou membuatnya tetap menjadi Suzaku generasi kedua. Ye Wuyou dari awal hingga akhir hayatnya selalu memiliki ekspresi kebanggaan yang sama seperti Wang Lin saat ini. Ini adalah sebuah kebanggaan yang membawanya dari murid rendahan menjadi penguasa negara kultivasi peringkat ke-6. Melihat ekspresi yang sama pada Wang Lin, hati si Tunan dipenuhi emosi yang kompleks. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan dan menyatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah mengirim Wang Lin ke makam Suzaku untuk mengambil kembali jiwanya dari kristal planet kultivasi. Si Tunan menjelaskan bahwa makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari kristal planet kultivasi. Dengan begitu, hanya kultivator tahap Soul Transformation dan Suzaku saat ini yang bisa masuk. Dengan begitu, maka si Tunan yang telah mencapai tahap Ascendant juga pada saat ini tidak bisa membantu. Namun meskipun begitu, ia meyakinkan Wang Lin bahwa ada cara lain jika gagal meskipun cara tersebut rumit. Wang Lin pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si Tunan. Wang Lin lanjut memandang ke arah negara Suzaku dan berkata bahwa urusannya di planet Suzaku hampir selesai. Setelah mendapatkan kristal planet kultivasi, ia akan meninggalkan planet tersebut, berharap mereka akan bertemu lagi di masa depan. Si Tunan tertawa sebelum akhirnya keduanya pada saat ini bergegas.
Si Tunan juga pada saat ini berkata kepada Wang Lin bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk berpisah. Selain itu, jika mereka berpisah dan kali berikutnya mereka bertemu, kemungkinan saat itu si Tunan telah menjadi pangeran di planet Fangluan. Sambil terbang, si Tunan tertawa terbahak-bahak sementara Wang Lin pada saat ini tiba-tiba bertanya kepada si Tunan. Wang Lin bertanya mengenai tingkatan di atas tahap Ascendance. Si Tunan pun menghentikan penerbangannya dan memandang ke arah Wang Lin dengan dalam. Ia mulai penjelasannya mengenai alam kultivasi yang lebih tinggi. Ia mengungkapkan bahwa alam di atas Ascendant tidak banyak diketahui oleh orang-orang dan hanya ada segelintir orang yang berhasil mencapainya. Tingkat Ascendant digambarkan sebagai puncak sekaligus sebuah pintu di mana sebagian besar kultivator terhenti. Mereka tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum akhir hayat mereka. Namun jika berhasil menembus ambang batas tersebut dan menyentuh ranah berikutnya, rentang hidupnya akan meningkat secara signifikan meskipun tidak berarti menjadi abadi. Kematian akan tetap datang jika tidak ada terobosan lebih lanjut. Si Tunan juga menjelaskan mengenai siklus reinkarnasi surga yang menghasilkan kekuatan berbeda berdasarkan tingkat kultivator. Dengan begitu, lebih sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap ascendant untuk melepaskan diri dibandingkan kultivator tingkat rendah, terutama jika kultivator tingkat rendah tersebut dibantu oleh kultivator tingkat tinggi. Wang Lin seketika teringat saat ia membantu Limuan menangkis utusan surga. Sementara itu si Tunan mengungkap sedikit penyesalannya sebelum melanjutkan bahwa setelah tahap ascendant ada 3 bidang nirwana Satering. Wang Lin pun seketika menunjukkan ketertarikan pada 3 tingkatan yang disebutkan oleh si Tunan. Si Tunan menjelaskan bahwa pengetahuan ini ia dapatkan dari Suzaku generasi pertama. Ia memberitahu si Tunan setelah si Tunan mendapatkan hadiah dari aliansi kultivasi. Jika tidak, ia baru akan mengetahuinya setelah menjadi Suzaku berikutnya. 3 bidang tersebut adalah Nirwana Scryer, Nirwana Cleanser, dan Nirwana Shatterer. Wang Lin sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah Nirwana Shatterer ini adalah puncak kekuatan. Si Tunan menggelengkan kelapa dan menjelaskan bahwa 3 ranah Nirwana Shattering hanyalah langkah kedua bagi para kultivator. Seorang pada tahap Nirwana Shatterer sudah dianggap sebagai kekuatan besar di aliansi kultivasi dan jarang ada yang berani mengganggunya. Bahkan desas-desus bahwa monster tua di aliansi kultivasi telah berhasil menembus dan melampaui tingkat Nirwana Shatterer. Mendengar hal tersebut, Wang Lin pada saat ini sangat tertarik dan bertanya kepada si Tunan mengenai tingkatannya. Wang Lin bertanya apakah si Tunan merupakan seorang yang berada di tingkat Nirwana Scryer. Si Tunan seketika tersenyum pahit mendengar pertanyaan Wang Lin. Ia lanjut menjelaskan bahwa ada 2 ambang batas antara tahap ascendant dan menjadi Nirwana Scryer. Tahapan itu disebut dengan pembersihan yin yang. Tahap ini melibatkan perubahan dalam domain yang merupakan sebuah pemahaman yang lebih dalam, bukan sekedar perubahan dari non-jasmani ke jasmani. Hanya setelah domain seseorang melewati tahap pembersihan yin yang barulah ia menjadi Nirwana Scryer. Sebelum dipaksa bersembunyi di dalam manik mutiara surgawi, si Tunan telah menyentuh perbatasan tahap pembersihan yin. Meskipun tidak bisa berkultivasi saat terjebak, pemahamannya tentang domainnya telah meningkat. Hal itu pada akhirnya menyebabkannya bisa menyelesaikan tahap pembersihan yin. Setelah ia melewati tahap pembersihan yang, ia hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi tertutup untuk menjadi seorang Nirwana Scryer. Wang Lin pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya bertanya tentang tingkatan kultivasi Zekezi. Dengan sedikit nada jijik, si Tunan menyatakan bahwa Zekezi berada pada tahap akhir ascendance dan ia khawatir Zekezi bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan yin dan yang. Dengan begitu sangat tidak mungkin baginya untuk bisa menjadi Nirwana Scryer. Namun Zekezi dianggap sebagai jenis kultivator ascendant yang sangat istimewa.
Meskipun masih lebih lemah dari kultivator pada tahap pembersihan, yang ia bukan seorang yang bisa ditandingi oleh kultivator asen dan tahap akhir yang normal. Keistimewaan ini, seperti yang disadari oleh Wang Lin, berasal dari segel Suzaku dari aliansi kultivasi. Si Tunan mengangguk membenarkan apa yang pada saat ini dispekulasikan oleh Wang Lin.